Untuk jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama nih. Kalau belum sanggup untuk menjadi pengurus NU, enggak usah jadi pengurus NU. Apalagi kalau pengurus NU ikut-ikutan mengeluarkan statement yang membela salah satu pihak, ini kan berbahaya. Beliau Yuriat dari Sunan Derajat. Betul nggih? Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Cukup ramai terkait polemik nasab Pahlawi dan nasab Sunan Gunung Jati. Ya. Kita semuanya kan terhubung secara ideologis dengan Nahdlatul Ulama. Iya. Tapi faktanya sampai hari ini pun kita belum mendengar bahwa Nahdlatul Ulama secara organisasi kita semuanya kan terhubung secara ideologis dengan Nahdlatul Ulama. Iya. Tapi faktanya sampai hari ini pun kita belum mendengar bahwa Nahdlatul Ulama secara organisasi ada upaya untuk menyelesaikan polemik ini. Iya. Sampai hari ini yang kita lihat begitu. Harapan Kiai sebagai salah keluarga besar Nuriyah Wali Songo terhadap NU. Ya seharusnya begini, seharusnya organisasi NU itu bisa menjembatani, ya, bisa menjembatani kedua belah pihak, antara Nuriyah Wali Songo dengan Pahlawi, dijembatani, dikumpulkan, dipertemukan, ya, untuk apa? Untuk saling mengajukan argumen atau dalam arti kata ya perdebatan lah, permasalahan nasab-nasab seperti ini agar jangan sampai berlarut-larut yang imbasnya nanti semua ke warga NU, yang akhirnya warga NU nanti yang pro ke Wali Songo, ada pro yang ke para habaib yang akhirnya menjadi bentrokannya tidak baik, kan seperti itu. Nah, di sini harus ada sikap tegas, ya, keputusan yang tegas dari kepengurusan NU itu untuk menjembatani semua, ya, karena mereka pasti tahu ini yang bermasalah kan nanti bawahnya orang-orang NU KP. Nah, kalau ini tidak cepat diselesaikan, nah ini akan merusak warga NU, akan bahkan menghancurkan NU itu sendiri. Sejujurnya hari ini sudah terjadi kerusakan itu, walaupun masih dalam bentuk adu urat, saling pertentangan pendapat tentang ini. Ya mudah-mudahan sih tidak kebablasan kepada adu-adu yang lain. Ya boleh jadi kalau gitu ya. Kalau pengurus NU ini dia tidak cepat tanggap, itu bisa terjadi seperti itu. Ya yang kita pertanyakan, yang bertanggung jawab ini siapa? Kan gitu. Terus apa fungsinya? Apa gunanya diadakan kepengurusan NU kalau tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada dalam tubuh NU sendiri atau NU itu sendiri, kan gitu. Nah, terus diadakan pengurus untuk apa? Betul. Nah, ini penting itu seperti itu. Untuk apa fungsinya? Ya bukankah pengurus NU itu seharusnya itu dia itu bisa mengurusi kahanan-kahanan warga-warga NU sendiri. Nah, ini kan dibiarkan kan akhirnya lama-lama kan rusak. Nah, nanti bertanggung jawab siapa? Lempar tangan. Kan nggak bisa, ini kan wewenang dari kepengurusan Nahdlatul Ulama, itu seperti itu. Ini untuk jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama nih. Kalau belum sanggup untuk menjadi pengurus NU, nggak usah jadi pengurus NU. Apalagi kalau pengurus NU ikut-ikutan mengeluarkan statement yang membela salah satu pihak, ini kan berbahaya ini. Tidak objektif ya? Oh, ini berbahaya, ini berarti ini kan masih berat sebelah, belum bisa yang namanya pengurus itu pamong, nek cara wong desa itu sehingga pamong itu bisa ngomong sekabeane, baik dia yang sepaham dengan kita atau dia yang tidak sepaham, itu harus bisa diomong, diurus semuanya. Bukan malah membuat statement itu malah menghantam yang satu, mendukung yang satu. Enggak, ini malah nanti menjadi biang keributan yang lebih besar malah. Betul. Seperti itu. Makanya kalau belum sanggup menjadi pamong atau pengurus, itu enggak usah jadi pengurus lah. Nah, gitu, mending mundur saja lah. Katanya suruh husnudon gitu. Apanya? Suruh husnudon kata Gus saya. Lain cara husnudon kan enggak seperti itu caranya ya. Ini kan katanya bolak-balik kan seperti itu. Memang begini ya. Husnudon itu kan berbaik sangka, ya berbaik sangka atas sesuatu permasalahan yang tidak kita ketahui. Tapi harus tahu di balik husnudon ada enggak kata-katanya. Kata-kata sambungannya, seharusnya kita berhusnudon kepada nasabnya para habaib. Tetapi kalau untuk mengakui dan meyakini tidak bisa, hanya husnudon saja. Sebab kalau untuk mengakui dan meyakini itu nanti masuk ke dalam syariat, ya harus ada persyaratan yang dipenuhi. Ketika persyaratan
ya, yang harus dipenuhi itu tidak bisa dipenuhi, maka tidak boleh mengakui dan meyakininya, kecuali kita hanya diperbolehkan husnudzon. Ya, nah boleh sekarang kita husnudzon dengan para habaib boleh, tapi untuk mengakui dan meyakini sama mereka kita tidak boleh, karena mereka tidak bisa memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya apa? Mereka harus bisa menunjukkan data-data sebagai bukti mereka ini tersambung nasabnya kepada kanjeng Nabi, atau tes DNA. Nah, ini semua tidak bisa terpenuhi. Nah, ketika tidak bisa terpenuhi, maka tidak boleh untuk mengakui dan meyakini. Ini nanti masuk ke syariat hukumnya. Itu seperti itu. Nah, kalau husnudzon itu sesuatu yang tidak diketahui. Tapi makanya dilanjutkan, ya, kita berhusnudzon, tetapi kita tidak bisa mengakui dan meyakini nasab panjenengan sebelum memenuhi syarat-syarat yang bisa digunakan untuk mengakui dan meyakini nasab panjenengan. Itu saja. Sambungannya itu yang paling penting. Iya. Ibarat kita udah tahu itu cabai, masa kita harus husnudzon itu gula ya? Gitu. Gula, cabai ya cabai. Nah, makanya saya katakan tadi sambungannya ada ndak itu ketua BNU-nya ada ndak? Itu harus seperti itu. Lainnya kita suruh husnudzon terus kita mengakui ya sama saja. Ya kalau secara logika sederhana kan sebenarnya juga cukup mudah untuk kita nalar ya. Ya mereka kan mengklaim bahwa Wali Songo dan Pahlawi satu jalur ke Imam Ubaidillah, pengakuan mereka. Nah kalau satu jalur kan ibarat satu rumpun satu pohon, misalkan kayak ibaratnya pohon mangga lah ya. Mestinya rasanya kan sama. Tapi rasanya kan beda ya. Itu. Nah ya, Durian Wali Songo kayak panjenengan harus baik-baik lah. Mereka sebaliknya tokbar takbir, resim loh. Kita kan ragu loh. Ini katanya satu rumput, tapi rasanya kok beda loh. Nah, kalau bedanya hanya 1-2 sih, kita maklumi lah ya. Satu rombongan beda gitu. Ini kan ini logika sederhana. Bahwa kayaknya kok susah diterima bahwa mereka satu rumpun gitu loh. Ya rasanya beda loh, ibarat yang satu rasanya manis, ini kecut gitu kan. Masa kita katakan gula kan gitu. Makanya ini menjadi salah satu sebab kenapa Kiai Maduddin itu mengkaji dan meneliti nasab mereka. Ini salah satu sebabnya seperti itu. Ya. Nah, kita tidak bisa semua itu harus diterima dengan kenyataan, kita harus meyakini dan mengakui, tidak bisa sebelum tidak dikaji kembali. Jangankan nasab para habaib, sedangkan Al-Quran saja sampai sekarang masih boleh ditafsiri. Iya kan? Betul. Jangan melebihkan nasab para habaib ini lebih dahsyat daripada Al-Quran, tidak boleh seperti itu. Nah iya. Oke, terima kasih sekali Kiai atas bincang-bincangnya, dan yang terpenting menurut saya adalah bagian terakhir tadi terkait dengan sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya, silakan, ini salah satu Duriah Wali Songo sudah memberikan masukan bagaimana agar NU kalau tidak mau ngurusin warganya ya untuk apa jadi pengurus? Tidak usah. Ya, berarti tidak mampu. Tidak mampu. Kalau masih berat sebelah berarti belum mampu. Belum mampu menjadi seperti sang pamong lah ya. Nah, juga saya ingatkan, nanti ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, yang akan bertanggung jawab siapa? Itu seperti itu. Betul. Yang akan bertanggung jawab siapa? Silakan. Terus nanti apa gunanya menjadi pengurus NU? Ya, apa gunanya ada organisasi NU? Betul. Seperti itu. Enggak, mudah-mudahan ini menjadi bahan perhatian penting bagi jajaran pengurus NU atas polemik yang sudah berkepanjangan. Kalau saya hitung ya sekitar 5 bulan terakhir. Ya, juga ini jangan membuat statement-statement yang memperkeruh. Jangan. Sebagai pimpinan ya. Ya, sebagai pimpinan jangan seperti itu. Tidak boleh, itu tidak boleh. Ya. Oke, sepakat. Seharusnya itu mendamaikan. Mendamaikan dengan cara apa? Ya, pertemukan. Sebagaimana usulnya Kiai Said kan ya. Dipertemukan. Apa untuk apa? Butuh pentingnya apa? Adu argumen ya silahkan. Pertemukan dengan bawa data masing-masing. Terus di situ dijembatani semuanya. Oke, sepakat. Nah, itu kemarin usulnya Kiai Said juga begitu. Romo Kiai Halwani juga. Ya, ini berarti pengurus yang bisa mengurusi warga. Kasepuan itu loh. Kasepuan mereka kan. Agar tidak meninggalkan PR bagian cucu. Iya. Kalau nasab ini tidak terselesaikan, akan terulang kembali terus. Akan terulang kembali terus. Ini akan menjadi permasalahan semakin besar. Maka ini adalah kesempatan bagi kalangan para habaib, Bani Alawi untuk membuktikan bahwa nasab mereka benar-benar bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka ini adalah momentum yang sangat istimewa bagi kalangan para habaib untuk membuktikan bahwa mereka itu benar-benar memiliki data, yang data itu
menyatakan ada kesinambungan nasab mereka sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka selalu menghindar, maka ini akan menjadi suatu permasalahan terus-menerus yang tidak akan pernah henti. Itu seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan, saya kira tidak hanya NU, negara juga sudah saatnya saya kira untuk turun. Oh, wajib, negara wajib turun. Apalagi ini menjelang pemilu Wajib turun. Pilpres 2024 di mana banyak kelompok kepentingan yang akan mencari dukungan. Ya, benar. Mudah-mudahan selain PBNU, pemerintah juga sudah saatnya untuk turun mendamaikan polemik ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun ke. Nggih, amin.